Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Setio Darmawan, NIM 17660047. Saya akan menjelaskan mengenai objek perancangan di proposal desain saya tentang perancangan Balai Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat di Kalimantan Selatan dengan pendekatan ekologi. Studi awal yang saya angkat yaitu berasal dari isu yang pertama, isu objek. Jadi, objek perancangan saya angkat karena adanya isu pertumbuhan infrastruktur di Kalimantan Selatan yang sangat lamban. Kalimantan Selatan disinyalir menjadi provinsi yang cukup tertinggal dalam beberapa tahun terakhir oleh beberapa provinsi lainnya di Kalimantan. Ini Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Yang isu yang kedua adalah adanya rencana menjadikan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan beberapa daerah penyangga lainnya untuk dijadikan sebagai kota metropolitan. Dan isu yang ketiga adalah minimnya minat masyarakat terhadap transportasi massal. Isu selanjutnya berkenaan dengan respon terhadap tapak yang akan didesain, yakni adanya isu kelestarian gambut yang saat ini terus diangkat oleh aktivis-aktivis lingkungan, bahkan hingga merespon pemerintah untuk mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan kelestarian gambut. Yang selanjutnya adalah mengenai integrasi keislaman. Ada 3 poin utama yang saya angkat di sini. Yang pertama, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, yang intinya adalah memerintahkan manusia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini berkaitan erat dengan pendekatan yang saya ambil. Kemudian selanjutnya efisiensi bangunan, yaitu di Quran Surah Al-Isra ayat 27, yang artinya sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang ketiga, kebermanfaatan. Di sini adanya integrasi keislaman, ketiga integrasi keislaman ini harapannya mempertegas desain agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya adalah tujuan perancangan. Tujuan perancangannya adalah menghasilkan rancangan Balai Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat dengan mengaplikasikan pendekatan arsitektur ekologi. 3 faktor yang menjadi kriteria desain dalam perancangan ini, yang pertama adalah fungsional, yakni fungsi yang optimal agar tujuannya adalah agar tidak menjadi ikon bangunan publik semata, namun lebih kepada bangunan yang bermanfaat. Yang kedua, meminimalisir perusakan lingkungan agar dapat menjadi contoh bagi pembangunan dengan basis lingkungan, terutama pembangunan di atas lahan gambut. Selanjutnya, bangunan bernilai estetika. Bangunan bernilai estetika agar tetap menampilkan keindahan dan menunjukkan keselarasan yang baik antara bangunan dan lingkungan. Selanjutnya adalah ruang lingkup desain. Objek rancangan Balai Litbang Infrastruktur Transportasi Darat sebagai tempat penelitian dan edukasi tentang transportasi darat bagi masyarakat. Batasan desainnya, perancangan menggunakan pendekatan arsitektur ekologi, yaitu pendekatan yang mengutamakan keterlibatan ekosistem alam di sekitar rancangan ke dalam rancangan. Batasan pengguna, yang pertama pada subobjek pusat penelitian dan pengembangan, ini lebih kepada penggunanya nanti akan lebih banyak kepada mahasiswa serta para peneliti. Selanjutnya, untuk subobjek edukasi dan pelayanan, ini terbuka untuk masyarakat umum. Selanjutnya berkaitan dengan referensi objek desain. Di sini saya membaginya kepada tiga bagian. Ini sesuai dengan fungsi dari bangunan ini. Untuk fungsi penelitian dan pengembangan, ada 3 poin besar objek desain, yakni laboratorium, studio perancangan, dan ruang diskusi. Untuk laboratorium sendiri terdapat
Yang pertama, Laboratorium Geographic Information System. Yang kedua, Laboratorium Iklim. Yang ketiga, Laboratorium Rekayasa Struktur. Yang keempat, Laboratorium Teknik Transportasi. Yang kelima, Laboratorium AMDAL. Yang keenam, Laboratorium Komputasi. Dan yang terakhir ada ruang simulasi. Arsitektur ekologi menurut Betteldiner itu memiliki 3 prinsip, yakni fluctuation, stratification, dan interdependence. Fluctuation, yakni bangunan yang dirancang sebagai tempat terjadi berlangsungnya hubungan antara manusia dengan lingkungan secara alami. Stratification, yakni prinsip ini menyatakan bahwa organisasi dalam bangunan atau aktivitas yang terjadi pada bangunan harus dimunculkan dengan berbagai macam tingkatan namun teratur. Interdependence, artinya prinsip ini menyatakan bahwa hubungan antara segala unsur-unsur bangunan, lingkungan, dan juga pengguna saling berhubungan dan ketergantungan. Selanjutnya studi preseden. Saya mengambil studi preseden, yakni California Academy Science. Di California Academy Science terdapat objek utama, yakni sebuah museum. Bangunan ini didirikan pada tahun 1853 di San Francisco. Oleh arsitek Renzo Piano. Jika dilihat dari atas, bangunan ini tidak begitu terlihat karena permukaan atapnya yang ditumbuhi rumput. Ini juga merupakan salah satu bentuk kamuflase bangunan agar tetap dapat menyatu dengan alam. Bangunan ini berada di sebuah taman. Untuk itu, dia membentuk atap bangunan melengkung-lengkung itu agar dinamis dan tetap terlihat alami. Selanjutnya adalah data kawasan. Saya mengambil data kawasan Kecamatan Gambut ya sebagai kecamatan yang akan dijadikan tapak desain. Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar merupakan sebuah kecamatan yang hampir seluruh tanah di wilayahnya berjenis gambut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013. Kecamatan Gambut merupakan kecamatan yang sangat strategis karena diapit oleh Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Posisi ini menjadikan Kecamatan Gambut juga masuk ke dalam salah satu rencana pembangunan kota metropolitan. Pusat Kecamatan Gambut juga hanya berjarak 10 km dari Bandar Udara Samsudinor di Banjarbaru. Serta kelebihan lainnya adalah kecamatan ini berada di jalur Trans Kalimantan. Selanjutnya adalah data tapak. Tapak berada di Jalan Gubernur Sarkawi, Desa Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tapak memiliki luas 162.168,78 meter persegi. Potensinya, tapak ini berada 850 meter ke arah timur laut dari Tugu 17 Mei yang merupakan monumen perjuangan sekaligus penanda kilometer 17 Jalan Ahmad Yani yang membentang mulai dari kilometer 0 di Kota Banjarmasin. Tapak ini juga hanya berada 9 km dari Bandar Udara Samsudinor di Banjarbaru. Selain itu, tapak ini juga berada di jalur alternatif lintas provinsi, Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah. Batas-batasnya di timur laut terdapat perusahaan Perkasa Beton Abadi. Di sebelah barat laut, itu terdapat lahan kosong yang merupakan lahan gambut. Aksesibilitas dan kebisingan. Untuk aksesibilitas, tapak hanya dapat diakses melalui satu jalan, yakni Jalan Gubernur Sarkawi. Jalan Gubernur Sarkawi sendiri dapat diakses melalui Jalan Ahmad Yani, yang menghubungkan antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Selanjutnya kebisingan. Kebisingan relatif tidak terlalu bising, karena memang tidak memiliki tetangga di samping kanan kirinya kecuali adanya pabrik beton. Jadi sumber kebisingan tertinggi hanya terdapat di pabrik beton dan jalan. Selanjutnya adalah iklim. Di tapak, karena memang tidak memiliki tetangga, angin dapat
masuk dan bersirkulasi di sekitar tapak dengan lebih leluasa tanpa ada halangan yang berarti. Kemudian matahari juga dapat masuk ke tapak secara langsung karena pembayangan di sekitar tapak tidak terganggu karena memang tidak ada bangunan-bangunan tinggi di sekitarnya. Selanjutnya adalah tagline. Tagline atau ide dasar didapatkan melalui penelaahan atas permasalahan, kriteria desain, pendekatan, dan integrasi keislaman. Permasalahan yang muncul sehingga dibutuhkannya rancangan ini adalah yang pertama, pembangunan infrastruktur dasar transportasi darat yang lambat dan menemui banyak hambatan. Yang kedua, minimnya minat publik terhadap transportasi umum. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, yakni 1,53%. Yang keempat, tingginya angka perusahaan lahan gambut. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan arsitektur ekologi yang memiliki prinsip yang pertama, fluctuation, yang kedua, stratification, yang ketiga, interdependence. Kriteria desain dan integrasi keislaman juga menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Maka didapatkanlah tagline untuk perancangan Balai Litbang Transportasi Darat ini, yakni Nature Brings Innovation. Kemudian untuk preliminary design, dasar bangunan saya masa menggunakan orientasi memusat pada lingkaran di tengah sebagai aplikasi dari bentuk roda yang merupakan simbol transportasi darat. Kemudian area hijau dimaksimalkan sehingga terlihat mendominasi tapak. Zoning dibagi 3 sesuai dengan fungsi objek, yakni fungsi penelitian, administrasi, dan edukasi. Kemudian untuk ruang akan ada pemisahan ruang bagi ruang-ruang yang memiliki perlakuan istimewa. Selanjutnya untuk bentuk, perbedaan ketinggian pada tiap-tiap bangunan menyesuaikan kebutuhannya. Fasad bangunan menggunakan dinding bermaterial bata plaster yang dikombinasi dengan kaca. Ini juga menunjukkan bentuk inovasi dan kemajuan teknologi. Selain itu, material penutup atap juga didominasi oleh dak yang ditutupi rumput sebagai penerapan pendekatan pada objek rancangan. Untuk struktur, hampir seluruh bangunan di tapak menggunakan struktur rigid frame. Sedangkan satu bangunan di tengah, yakni merupakan dom, itu menggunakan rangka atap bentang lebar dengan sistem cable structure. Selanjutnya, untuk fondasi bangunan menggunakan fondasi apung sebagai respon terhadap kondisi rawa gambut. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.